Bila fix no debat, amalan ini bikin cepat kaya dan dapat kerja. Ada 7 tuh ya. Minta ridho sama orang tua. Membaca doa Nabi Musa. Membaca wirid Allahumma yasir wala tu'asir. Habis itu membaca doa Allahumma akthir malahu dan selanjutnya ya. Nah, yang kelima saat keluar rumah baca surah Al-Ikhlas. Yang keenam ya. Ini hari Jumat ya, banyakin doa di hari Jumat. Yang ketujuh baca istighfar. Masih ada lagi tapi sabar ya. Ini kita mulai dulu nih. Ya, ada cuplikan capek kan berharap sama manusia. Iya capek bener. Kita lihat yuk. Pada makhluk membuat kita lelah. Berharap pada Allah membuat iman bertambah. Jadi berbaik sangkalah pada Allah. Allahus Samad. Karena Allah tempat meminta segala sesuatu. Tugas kita hanya bersabar menunggu. Baik, makasih sayang. Tepuk tangan dulu yuk. Gemes ya. Baik, Ustaz. Semua amalan ya dari tadi amalan. Sudah 6. Sekarang amalan ke 7. Tapi amalan ini nih ya, kalau nggak dijalanin semua amalan yang dari atas tadi sampai bawah katanya nggak akan fungsi. Apa sih amalannya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bang Ali, Tabe Guru kami Ustaz Taufik, Ustaz Maulana, para jamaah, para alim ulama yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan lisan, doa-doa tadi ya Bu ya. Ada amalan badan, apa itu? Perbaiki sholat, rezekimu lancar. Ada amalan kelakuan tuh, bersedekah, rezekimu lancar. Silaturahim, rezekimu lancar. Nah sekarang masuknya amalan hati. Apa amalan hati? Ibu pengen berangkat umroh? Pengen naik haji? Pengen. Ibu kalau udah nyampe Masjidil Haram pengen berebut cium Hajar Aswad? Pengen. Kalau udah nyampe Masjidil Haram pengen berebut masuk ke Hijr Ismail? Pengen berebut masuk ke tempat doa-doa mustajab? Pengen. Kalau udah nyampe Madinah pengen berebut masuk ke Raudhah berdoa di sana? Pengen. Kenapa orang berebut tempat-tempat mustajab ketika dia ingin berdoa? Kenapa orang berebut pengen naik ke Masjidil Haram ke depan Ka'bah? Karena Ustaz saya banyak doa, saya pengen doa di sana. Kenapa orang ketika pulang dari sana merasa doanya dikabulkan sama Allah? Ternyata faktor utamanya bukan hanya karena tempatnya mustajab, tapi karena keyakinan hatinya yang luar biasa ketika berdoa di sana. Banyak orang mengatakan, Ustaz saya doa di sana waktu itu langsung dikabul. Kenapa? Bukan hanya karena Ka'bahnya, bukan hanya karena Raudhahnya, bukan karena Masjidil Haram dan Masjidil Nabawinya saja, tapi keyakinan hatinya seseorang ketika berada di sana itu betul meneteskan air mata, merasa dekat dengan Allah dan merasa didengarkan doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dimanapun berdoa, kalau syarat dan ketentuannya sudah diikuti, fix no debat, bisa memperlancar rizki. Maka apanya yang diperbaiki? Husnudzonnya kepada Allah. Jangan di hati mengatakan nanti di Masjidil Haram berdoa baru dikabulkan. Tidak. Allah katakan tempat paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika kepalanya menyentuh lantai, alias ketika sujudnya. Maka jangan nunggu sujud di Masjidil Haram. Kau sujud di rumahmu, kau sujud di musalla dekat rumah, masjid dekat rumah, itu adalah tempat terdekat dengan Allah. Cuma bedanya ketika di Masjidil Haram hatinya husnuzon sekali sama Allah, tapi ketika sudah sampai di kampungnya sudah kurang husnuzon sama Allah. Ini kayaknya harus umroh lagi deh baru ini deh. Ini kayaknya harus ini deh. Subhanallah. Padahal dimanapun berada, kapanpun berdoa, maka keyakinan dalam hati berbaik sangka kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Sederhananya gini, ya tergantung Allah. Saya minta A tapi tergantung Allah. Mau dikasih B itu yang terbaik, dikasih C terbaik. Karena husnuzon kepada Allah. Nikmati ya. Jadi jangan pernah jadi sanksi dengan doa ya. Iya. Tetap doa ya, urusan dikabur mah urusan Allah ya. Betul. Dan prasangka baik. Pasti Allah kasih yang terlebih baik lagi. Amalan hati. Aduh, terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu. Tuh ya, yakin harus ya. Yakin prasangka baik jadi baik semuanya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat, nah ayo nih nyesel nih kalau gak mau ikutan nih nyesel. Iya, Ibu silakan yuk kita ke depan yuk. Ya curhatnya masalah pribadi kan ya?
Iya, pokoknya ini masalah sendiri ya. Sini sebelah sini Bu. Takut nangis nggak apa-apa. Berarti Ustadz Maulana sama Ustadz Afifuddin kita minta tolong. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz saya. Iya, silakan. Nama saya Mariama dari Majlis Taklim Al Alamin, Serang, Banten. Insya Allah. Boleh tepuk tangan deh ya. Ya silakan curhatnya. Saya kan Maafin, punya anak fokus. masih kecil. Deketin lagi dikit. Ulangin. Ingin ketemu anak ini Pak ya, judulnya ya. Ingin ketemu anak. Sampai sekarang saya nggak ketemu, udah besar ini. Dulu masih kecil saya ketemu. Semenjak saya bercerai sama suami dulu. Ceritanya nih ya Pak ya. Dulu saya bercerai waktu umur 3 tahun anak saya. Nah, sampai sekarang saya saya suka ke rumahnya, ke Bogor, dibawa ke Bogor. Saya titipan ke mertua saya dulunya. Nah, saya dulu suka nengokin gitu tuh ya. Waktu saya lagi punya uang, namanya juga orang susah lah Pak ya. Saya titipin, saya berusaha ke Jakarta cari nafkah buat saya, buat cari makan lah gitu ya. Orang susah namanya juga. Nah, semenjak dari situ saya sampai sekarang ini, saya belum pernah ketemu Pak. Ingin ketemu juga susah. Sekarang udah sukses ya, udah jadi orang katanya. Ya Allah. Udah jadi kabid bidan. Nah, saya pengen ketemu bagaimana gitu ya, wajahnya gitu tuh. Maaf, biar aku perjelas buat penonton di rumah. Jadi, apakah saya berdosa gitu Pak Ustadz ya? Bagaimana solusinya? Harus gimana Pak Ustadz gitu? Ibu bercerai berarti anak ikut suami. Iya. Ikut suami. Ikut mertua. Saya titipin ke mertua. Saya mau cari uang. Namanya juga orang susah siapa ya dulu ya. Oke. Nah, dari situ saya waktu dulu tuh kalau habis gajian saya nengok. Nah, sekarang ini saya kan nama juga ya, kadang punya uang, kadang enggak. Nah, saya pengen ketemu sekarang, nggak suka ketemu gitu. Oke. Gimana wajahnya? Harus gimana tuh solusinya Pak Ustadz saya? Itu pengen sekali ketemu, kangen lah. Gimana Namanya wajahnya siapa? gitu tuh. Namanya siapa? Weni Sri Muryanti. Perempuan dia ya. Oke, silakan Ustaz. Ya karena saya berdosa kali ya nggak ngurusin ya, nggak ngerasa ngurusin saya gitu tuh. Ya minta maaf lah ya, saya bukan ibu orang yang baik gitu tuh. Karena saya orang susah gitu tuh. Iya gimana ya? Harus gimana saya Pak Ustadz solusinya? Ya. Ibu udah berapa lama tidak bersama dengan anak? Udah lama Pak Ustadz. Berapa tahun? Oh udah berapa puluh tahun lah, udah jadi orang lah, udah jadi bidan. Terakhir umur berapa kita tinggal? 3 tahun saya titipin ya. Sekarang udah berapa tahun ini? Iya Kan umurnya. masih bolak-balik. Iya. Terakhirnya usia berapa? Saya SMP juga nggak suka ketemu. Katanya sekolah, saya pulang lagi tuh. Oke. Ya. Ustaz Maulana silakan. Udah sekian dari saya ya, tunggu nggak dulu ya. kurang lebih. Ya, Ibu didengerin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu, Ibu tetap di sini ya. Ibu tetap di sini ya. Di sini. Siapapun yang sama kasus yang sama ibu, saya tidak berfokus pada kasus ibu, tapi semua pasti merasakan. Ketika seorang orang tua, maaf, qadarullah harus berpisah sama anak, harus jauh dari anak. Usaha ibu sudah benar, bahkan ibu sudah menyelamatkan anak ibu dengan menitipkan kepada mertua. Itu paling benar. Karena ibu tidak mungkin bisa ngurus sambil cari nafkah. Dan alhamdulillah ibu sudah dapat kabar bahwa anaknya sudah kerja, sudah jadi bidan. Ketahuilah, tahu nggak? Anak itu pernah berada di rahim ibu. Pasti dia akan mencari ibunya. Yakin bu? Minta sama pemilik anak itu. Siapa pemilik anak itu? Allah. Berdoa, ya Allah, pertemukan aku dengan anak. Amin ya Allah. Minta. Insya Allah ada aja caranya Allah sehingga mempertemukan. Ketuk pintu langit di jam 2 ke jam 4 subuh. Berdoa tahajud, salat sunat hajat, minta doa agar dipertemukan sama anak. Ya bu, doanya ibu itu tembus. Amin ya. Doa ibu itu dikabulkan oleh Allah. Mungkin ibu bisa sapa anaknya. Namanya siapa? Namanya Sri Muryanti. Ayo, Sri, maafin ibu. Ibu bukan orang yang baik, nggak bisa ngurusin Weni.
Bukannya ibu nggak mau, cuma bagaimana keadaannya gitu tuh. Minta maaf ya sekali lagi, ibu ingin ketemu. Baik Ustaz Afifuddin, mungkin bisa ditambahkan sedikit. Ibu ini harus melihat cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau terpisah dengan ayahnya Nabi Yakub sekian puluh tahun. Dari mulai dilempar dari sumur, kemudian berpisah sekian tahun. Tiba-tiba ada satu kata di dalam Al-Quran yang relate dengan ucapan tadi Ustadz Maulana, bahwa sungguh inilah aji dari Yusuf. Saya mencium bau Yusuf. Sekian tahun tidak bertemu dalam keadaan kebutaan, saya mencium baunya Yusuf. Hari ini melalui Islam itu indah, insya Allah Ananda bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hari ini melalui layar kaca, apa yang terjadi dengan Yakub dan Yusuf itu terjadi sama ibu. Ini adalah qadarullah. Ibu mungkin tidak bisa berjabat memeluk Ananda, tapi hari ini ruhania antara seorang ibu dengan seorang anak tidak bisa diputus dalam keadaan apapun. Nah, Ananda yang barangkali menyaksikan, alhamdulillah, lihat ibunda tidak pernah selesai mendoakan Ananda. Ibunda sampai akhir hayatnya senantiasa mendoakan Ananda. Maka seyogianya carilah ibumu, insya Allah Allah akan mempertemukannya. Amin ya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita jadi manfaat ya. Ilmunya udah ada, tinggal diamalin ya. Baik, terima kasih untuk seluruh ustadz yang sudah hadir. Terima kasih untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di studio juga. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, Alhamdulillah.